Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4C. Semoga kalian selalu sehat dan semangat belajar. Pada video kali ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 3, muatan IPS dan PPKN. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Hayya bina nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tema 3 subtema 3 kita akan belajar beberapa topik. Yang pertama yaitu memanfaatkan sumber daya alam hayati. Yang kedua, melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Yang ketiga, dampak tidak menjaga lingkungan. Yang keempat, pelestarian sumber daya alam. Dan yang kelima, upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama yaitu memanfaatkan sumber daya alam hayati. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Sebagai manusia, kita perlu merawat hewan dan tumbuhan. Dengan merawat hewan dan tumbuhan, berarti kita telah mencintai lingkungan. Kita juga akan mendapatkan banyak manfaat jika merawat hewan dan tumbuhan. Mari kita perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Yang pertama yaitu ada pohon mangga. Pohon mangga yang dirawat akan menghasilkan buah yang dapat kita makan. Gambar yang kedua yaitu ayam. Ayam yang dirawat akan menghasilkan telur dan daging untuk diolah menjadi bahan makanan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai melaksanakan hak dan kewajiban dalam lingkungan. Tinggal di lingkungan yang bersih merupakan hak semua orang. Apabila salah satu orang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan, maka orang tersebut telah mengambil hak orang lain. Mari kita bersama-sama menyimak cerita berikut ini yang berjudul Desa Melati, Desa Bebas Banjir. Setelah kalian membaca cerita ini, kalian bisa menjawab soal-soal ayo berlatih yang ada di bawah teks. Topik selanjutnya yang akan kita bahas yaitu dampak tidak menjaga lingkungan. Kita harus selalu melaksanakan kewajiban untuk menjaga lingkungan. Jika kita tidak melaksanakan, akan muncul dampak yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Dampak tersebut antara lain adalah kebanjiran atau lingkungan yang menjadi gersang. Membuang sampah sembarangan mengakibatkan selokan atau sungai tersumpat. Dampaknya ketika hujan datang akan terjadi banjir. Dampak banjir bagi lingkungan adalah yang pertama yaitu lingkungan menjadi kotor, banyak lumpur, dan sampah berserakan saat banjir mulai menyurut. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit diare dan juga kurangnya ketersediaan air bersih. Untuk menanggulanginya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, terutama di selokan ataupun di sungai. Penebangan hutan secara liar juga menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan masyarakat. Hutan yang gundul akan menyebabkan banjir dan juga menyebabkan tanah longsor. Tanah longsor biasanya terjadi di daerah tebing yang sudah tidak ada lagi pepohonannya. Untuk mencegah banjir, hilangnya tempat hidup hewan, dan tanah longsor, kita tidak boleh menebang pohon secara berlebihan. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai pelestarian sumber daya alam.
Tuhan menciptakan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sebagai manusia, kita harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam tersebut. Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Kita dapat mulainya dari hal kecil hingga yang besar. Berikut ini contoh-contoh tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua yaitu menyiram dan merawat tanaman. Yang ketiga yaitu menanam tumbuhan. Yang keempat, merawat hewan peliharaan dengan baik. Dan yang kelima yaitu memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kita akan membahas tentang upaya pelestarian lingkungan. Berikut ini contoh upaya pelestarian lingkungan, yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak merusak tanaman di sekitar. Yang selanjutnya, tidak melakukan penebangan pohon sembarangan. Dan yang terakhir, melakukan reboisasi atau penghijauan. Contoh berikut ini, contoh pelaksanaan kewajiban melestarikan lingkungan. Misalnya, mengajak masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kedua contoh tersebut merupakan upaya pelestarian lingkungan. Itu tadi bahasan subtema 3, tema 3, muatan IPS dan PPKN. Selanjutnya, kalian mengerjakan tes tertulis tema 3, subtema 3, muatan IPS dan PPKN halaman 213 sampai 214. Kemudian hari Selasa akan diadakan PH 3 tentang tema 3. Sekian video pembelajaran hari ini. Banyak salah dari Ustadzah, mohon maaf. Kita berdoa terlebih dahulu. Haya bina nahtatim dasana biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.